Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, khususnya keluarga besar Muslimat, Fatayat dan IPPNU Sawahan, kita bersama-sama berjumpa lagi dalam bersama untuk mempelajari ilmu agama. Baiklah, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita awali belajar bersama ilmu agama ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar bersama tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, bahwasannya belajar ilmu adalah perintah wajib bagi agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu adalah diwajibkan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Bahkan tidak hanya itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diharuskan belajar ilmu mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Baik ilmu itu kita peroleh dari lembaga formal, informal, ataupun seperti sekarang ini kita belajar melalui channel YouTube atau daring dan lain sebagainya. Yang penting konteksnya adalah kita bersama-sama mencari ilmu. Karena apa? Kita diwajibkan mencari ilmu? Karena ilmu mempunyai banyak hal keutamaan. Di antaranya adalah bagi orang muslim dan muslimah yang mau beribadah, supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana ilmunya ibadah tersebut. Kita mau melakukan sholat, kita tidak mungkin bisa melakukan sholat dengan betul sebelum kita belajar tentang ilmunya sholat. Kita mau melakukan ibadah haji, ibadah zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya supaya sesuai dengan perintah Allah dan mempunyai hikmah yang terkandung dalam ajaran agama. Tentunya kita juga harus mempelajarinya supaya kita betul dalam beribadah, mantap dalam memberikan pengertian dan ajaran yang ada dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di dalam syair yang biasanya dipakai untuk penyemangat para alim ulama, bahwasannya siapa yang belajar tanpa didasari ilmu dan beramal juga tanpa didasari ilmu, maka dia pun amalnya tidak bisa diterima. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sahabati dan muslimat masih ingat ya syair itu? Barang siapa yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, maka amalnya akan ditolak dan tidak bisa ketemu. Karena itu, orang yang ahli ibadah dan orang yang alim, bagi setan paling sulit mengganggu orang yang alim. Karena apa? Mereka beramal berdasarkan ilmu. Sedangkan orang yang ahli ibadah, dia hanya mampu beribadah tapi tanpa didasari ilmu, sehingga mudah digoyahkan oleh setan. Pemirsa, sahabati, fatayat, muslimat dan IPPNU, masih teringat dengan ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah digoda oleh setan, tetapi beliau selamat dari godaan setan. Apa yang menyelamatkan? Semata-mata karena rahmat Allah melalui ilmunya yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Godaan apakah kira-kira? Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertemu dengan sinar yang mana sinar itu mengatakan, "Abahtu lakal muharramat." Aku halalkan bagimu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira masuk akal apa tidak? Segala haraman, segala hal yang dilarang oleh agama itu dihalalkan oleh Syekh Abdul Qadir, dihalalkan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentunya hanya orang yang berilmu yang tidak mempercayai ini. Maka Syekh Abdul Qadir pun marah besar dan melempar sinar tersebut dengan sandal terompahnya dan mengatakan, "Fakhla na'lek." Maka pergilah, engkau termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan pun akhirnya tidak berdaya dan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
wahai si Abdul Qadir Al-Jailani, sekian banyak makhluknya Allah, sekian banyak umatnya Nabi Muhammad, mampu aku pecahkan ibadahnya, mampu aku pecahkan konsentrasinya dengan mengatakan seperti ini. Tetapi satu-satunya yang bisa selamat adalah kamu. Kenapa kamu bisa selamat? Karena tidak mungkinlah Allah untuk menghalalkan segala keharaman. Jangankan saya Abdul Qadir, Nabi Muhammad pun kekasih Allah. Nabi Muhammad pun sebagai Nabi tidak pernah mendapatkan instruksi untuk melakukan segala keharaman. Karena apa pemirsa? Karena itulah ilmu. Sekali lagi dengan ilmu manusia tersebut mampu menyelamatkannya. Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Betapa besar pahalanya orang yang belajar dan membahas tentang keilmuan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, ta'allamu al-ilma, fa inna ta'allamahu hasanatun. Belajarlah kamu tentang satu ilmu, atau belajar ilmulah kamu. Karena sesungguhnya belajar ilmu adalah kebagusan. Jadi kita belajar ilmu seperti kesempatan ini adalah sebuah kebagusan. Karena itu, kalau kita bisa bersama-sama untuk menggali keilmuan agama dan belajar bersama-sama memahami tentang ilmu agama, insya Allah hanya dengan satu dasar, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan bagian dari kebagusan atau hasanah, sesuatu yang bagus. Setelah itu, wa talabuhu ibadatun. Bagi orang yang mencari ilmu, pelajar, atau kita juga pada rangkaian kegiatan ini sama, bisa juga diartikan sebagai talabul ilmi. Orang yang mencari ilmu, maka pahalanya adalah sama dengan ibadah. Sama dengan ibadah. Karena kita di sini adalah sama-sama dalam rangkaian niat untuk bersama-sama belajar mencari ilmu. Ibadah adalah bentuknya banyak sekali, termasuk sholat merupakan ibadah wajib, puasa ibadah wajib, puasa Ramadan maksudnya ya, terus zakat, haji, dan banyak sekali. Termasuk belajar adalah merupakan ibadah. Betapa banyak kesempatan kita melalui belajar, apalagi sekarang dunianya semakin maju teknologinya, sehingga kita belajar bisa melalui lembaga formal, bisa lagi kita melalui link-link YouTube seperti sekarang ini. Masih banyak kesempatan untuk beribadah dalam mencari ilmu. Maka jangan sia-siakan kesempatan ibadah kita dengan mencari ilmu seperti pada kesempatan ini. Yang kedua, mudzakaratuhu tasbihun. Bayangkan, mengingat-ingat ilmu adalah berpahala sama seperti dia membaca tasbih. Ada banyak hal yang kita ingat dalam berilmu. Misalkan syarat sahnya puasa, wajibnya, rukunnya, atau tentang zakat, berkaitan dengan afdolnya baca Quran, hukum bacaan tajwid, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kita yang sudah hafal, pernah belajar, kita mengingat-ingat kembali ilmunya. Ini adalah mendapatkan pahala sama seperti orang membaca tasbih. Bagaimanakah pahalanya orang membaca tasbih? Andaikan orang tersebut mempunyai dosa kamisli zabadil bahri, seperti buih yang ada di lautan, maka dengan membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita gunakan kesempatan kita, daripada di rumah melamun tidak ada artinya, chatting-chattingan yang tidak ada manfaatnya, atau kegiatan mulgho yang lainnya, maka alangkah indahnya kalau kita selalu mengasah ilmu kita, mudzakarah, mengingat ilmu kita, sehingga kita pun akan mendapatkan pahalanya mudzakaratul ilmu sama dengan membaca tasbih. Allahumma amin. Selanjutnya, wal bakhsu anhu jihadun. Membahas ilmu itu berpahala sama seperti jihad fisabilillah.
Misalkan pada pagi hari ini kita membahas tentang keutamaan orang berilmu. Ini juga bagian dari wabahthu anhu jihadun. Jadi membahas ilmu ini adalah sama dengan perang. Pahalanya sama dengan perang fisabilillah. Kali ini kita tidak ada perang, tidak ada gencatan senjata, tetapi perang kita adalah perang ideologi. Yang mana pada saatnya para remaja, para pemuda supaya pikirannya tidak kosong atau tulul amal yang terlalu banyak berangan-angan tetapi tidak ada aktivitas, maka lebih baiknya adalah membahas, berdiskusi dan musyawarah tentang keilmuan. Mana yang tidak dimampui, tanyakan kepada gurunya. Mana yang belum dipahami, tanyakan kepada temannya. Maka pahalanya adalah sama seperti jihad fi sabilillah. Wabadluhu kurbatun, dan menyerahkan segala-gala keilmuan ini kembali kepada ilmunya sama dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Betapa besarnya pahalanya orang yang mempunyai ilmu. Bagi orang yang mengamalkan atau mengajarkan ilmunya kepada orang yang tidak mengerti, dia akan mempunyai pahala sodako. Jadi makna sodako sangat luas sekali. Tidak hanya kita memberikan materi, tidak hanya kita memberikan santunan atau yang lainnya, tetapi termasuk makna sodako, pahala sodako bagi kita dapat kita peroleh juga dengan memberikan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya. Karena itu seluruh keluarga besar Fatayat, IPPNU, serta muslimat sawahan jangan pelit-pelit kalau mau mengamalkan ilmunya. Selagi masih ada kesempatan untuk berbagi ilmu, maka balighu anni walau ayah. Sampaikan, amalkan, ajarkan kepada anak kita, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, apa keilmuan yang kita mampu. Dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amal kebaikan kita melalui ta'lim, yaitu mengajarkan tadi, akan bernilai sedekah. Allahumma amin. Inilah orang yang mempunyai ilmu, jelaslah kedudukannya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Zumar disebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamun, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Karena orang yang berilmu, insya Allah dalam setiap aktivitasnya akan didasari dengan ilmunya. Sebagaimana tadi sudah saya singgung, orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya akan hilang. Kita contohkan, ada orang berilmu, mau tidur karena ada ilmunya, dia berdoa. Berdoa semoga nanti pada saat dia bangun kembali bersama ridha Allah Subhanahu wa taala pun masih terjaga imannya. Maka dengan begitu niatnya tersebut akan menjadi pahala bagi orang yang tidur. Orang yang berilmu mau makan baca bismillah, mau pergi baca bismillah, karena ada tuntunan agama dan dia mempunyai ilmunya sehingga perginya pun disertai dengan membaca bismillah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pahala. Bagaimana dengan orang yang tidak berilmu? Keluar masuk tanpa membaca bismillah, berangkat pergi aktivitas, meskipun dia melakukan kebaikan tetapi tidak diniatkan untuk berbuat baik, sama seperti wujud manusia yang tidak ada rohnya. Ada jasad tidak ada rohnya, ada amal tidak ada niatnya, maka tidaklah terhitung menjadi kebaikan. Kalau bagi orang yang punya ilmu, dengan membaca dan meniatkan kebaikan tersebut akanlah menjadi pahala. Kita contohkan pada kesempatan ini, kita melakukan kegiatan bersama untuk belajar tentang ilmu agama, kita niati untuk talabul ilmu, maka akan mendapat nilai pahala. Tapi yang tidak ada ilmunya, hanya sekedar mendengarkan dan tidak berniat untuk mencari ilmu, ya cukup itu yang ia terima, tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Karena itu, orang yang berilmu di mata Allah mempunyai derajat yang tinggi di mata Allah
Dengan ilmu tersebutlah yang akan membawa dia menjadi orang yang lebih mengerti dan mengetahui bagaimana jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, keutamaan orang berilmu. Orang berilmu itu lebih banyak melihat sesuatu dari sisi positif. Jadi kalau orang itu punya ilmu karena wawasannya sudah luas, maka dia pun melihat sesuatu itu tidak dangkal, tidak pendek, tetapi dia selalu melihat dari sisi positif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencermati segalanya adalah dibalik hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran, di situ disebutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mempunyai ilmu dia pergunakan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Berdirinya dia pun mengingat Allah. Duduknya pun dia selalu mengingat Allah. Atau dalam keadaan berbaring, dia pun mengingat Allah. Karena apa? Dia tahu ilmunya. Waktu itu jangan sampai disia-siakan. Karena apa? Karena kita mempunyai tujuan hidup. Apa tujuan hidup itu? Yaitu ibadah. Di mana kita memperolehnya? Ya karena ada ilmunya. Karena itu sehingga dia setiap nafasnya, setiap aktivitasnya, jangan sampai aktivitas tersebut tidak ada gunanya, tetapi terus tidak keluar dengan garisnya, yaitu berniat untuk ibadah. Jadi duduknya ingat Allah, dalam keadaan berbaring ingat Allah, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Allah kami, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi begitu melihat ada orang yang luar biasa hebatnya, dengan pandangan matanya yang mempunyai ilmu, dia pun mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah. Ini semata-mata karena Allah, bukan karena semata-mata kemampuan dia. Ada lagi melihat orang yang jauh di bawahnya, dengan mata keilmuannya, dia tidak merendahkan orang tersebut. Tetapi dia melihat di balik itu semuanya. Kenapa Allah menciptakan orang tersebut? Tentulah ada hikmah yang lebih besar yang diciptakan oleh Allah. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah, Allah menciptakan segala sesuatu ini tidak ada sia-sia. Ada susah, ada bahagia. Tentu semuanya juga ada hikmah di baliknya. Ada gelap, ada sinar, tentu semuanya ada hikmah di baliknya. Semata orang yang tidak mempunyai ilmu, maka dia hanya memandang apa yang ia pandang dari kasat matanya saja. Melihat sinar dia senang sekali, sinar, iya cerah. Tapi dia tidak melihat apa di balik sinar tersebut. Melihat kegelapan, dia ramai sekali, gundah, gelap. Tetapi dia tidak melihat dari kacamata Allah menciptakan. Kegelapan pun Allah akan menciptakan keistimewaan, hikmah di balik kegelapan. Artinya dalam keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kata sia-sia. Bagi Allah bahagia adalah juga kenikmatan, dan kegelapan pun adalah kenikmatan bagi mereka yang bisa mengambil hikmah dari setiap sinar dan kegelapan. Pemirsa dan keluarga besar IPPNU Muslimat Fatayat Sawahan, karena itu marilah kita bersama-sama
dengan keilmuan yang kita miliki dan terus kita menggali ilmu agama supaya kita terus bertambah ilmunya. Marilah kita memandang segala sesuatu tidak hanya dari mata atau kacamata kita semata, tetapi bersama kita melihat sesuatu itu dari hikmah di balik semua yang ada, sebagaimana Allah memberikan contoh bagi orang yang ada di dalam surat Ali Imran, bahwasannya tidak ada satupun Allah itu merendahkan kepada makhluknya, dan tidak pernah Allah itu mensia-siakan segala kejadian alam dan segala ciptaannya. Tentulah semuanya di mata Allah akan menemukan kelebihan masing-masing. Inilah hebatnya dan kekuasaan Allah kepada kita semuanya, yang mana kita bisa memaknainya dengan melalui banyaknya ilmu, sehingga banyak dan besar pula wawasan kita. Keluarga besar IPPNU, Fatayat dan Muslimat Sawan serta pemirsa yang berbahagia, kiranya cukup untuk pembahasan ilmu agama kita tentang pentingnya orang berilmu, pentingnya mencari ilmu. Kita semua bersama-sama, barangkali dari pembahasan ini pemirsa dan keluarga besar Muslimat IPPNU Sawan, ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen dalam link komen yang ada pada link tersebut. Dan jangan lupa untuk subscribe acara ngaji atau belajar ilmu agama bersama, supaya kita semuanya lebih semangat di dalam menggali ilmu agama Allah dan menjadi orang yang lebih luas wawasannya, dan kita lebih semangat untuk beramal ibadah. Kelak tujuan kita tidak ada lain, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Baiklah, kita tutup kesempatan ini dengan membaca hamdalah. Semoga bersama ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berjumpa pada episode selanjutnya dalam keadaan yang lebih semarak, lebih berkah, dan lebih sehat dan semangat lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.